Pilpres selesai di Pilpres, jangan dibawa-bawa ke Pilkada seperti yang pernah disuarakan politisi PDIP Adian Apitupulu. Agaknya khusus untuk daerah khusus Jakarta tak bisa berlaku. Meski sudah diubah nama dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta, tetap saja tak berpengaruh. Jakarta tetap sentral. Pilkada Jakarta tetap saja dianggap Pilpres Jilid 2. Bagaimana tidak, Anies Baswedan, Capres 01 dulu, sudah memantapkan diri maju Pilkada Jakarta. Sebetulnya bukan memantapkan diri, sebab orang sudah bisa menebak bahwa Anies memang akan maju Pilkada Jakarta. Anies maju Pilpres untuk maju Pilkada untuk nanti maju Pilpres lagi. Begitulah. Kedua, Kaisang putra bungsu Presiden Jokowi, namanya disebut-sebut pasca putusan MA yang mengubah syarat usia 30 tahun yang awalnya dihitung dari penetapan calon, dimundurkan jadi awal penetapan calon terpilih. Ini persis kayak Gibran putra sulung Presiden Jokowi yang maju mendampingi Prabowo pasca putusan MK. Betul-betul kebetulan. PSI agaknya berbangga karena nama Kaisang tak pernah berawal dari mereka. Percis Gibran juga. Pihak lain saja yang terus-menerus menggadang-gadang Kaisang. PSI termasuk mungkin juga Kaisang hanya memperlurus saja. Malah Kaisang membuka opsi berpasangan dengan Anies Baswedan. Entahlah ini serius atau sekedar gimmick. Amannya sebut saja cek ombak. Ketiga, Pilkada Jakarta penentu formasi koalisi di tingkat nasional. Bagaimana formasi koalisi di Pilkada Jakarta akan menentukan formasi di tingkat nasional. Jadi bukan sekadar penentu masa depan politik Anies, apakah bakal lanjut maju tahun 2029 atau terhenti hanya sampai tahun 2024 ini. Anies agaknya sudah melapor pula ke Yusuf Kala sebagai mentor politiknya. Dukungan DPW PKB Jakarta bisa diartikan sebagai manuver PKB di tingkat pusat, karena bisa jadi masa depan PKB dalam koalisi pemerintahan baru belum terlalu jelas. Berbeda dengan Nasdem yang mulai tenang, termasuk tarik ulur yang alot dari PDIP akan mengusung Anies atau tidak. PDIP pun sedang berhitung ujung dari sikap politiknya di Jakarta dan ke depan. Jadi memang sulit khusus untuk Jakarta Pilpres selesai di Pilpres, tak dibawa-bawa ke Pilkada. Dia terbawa dengan sendirinya. Bagaimanapun juga mengusahakannya, pasangan Anies Kaisang bisa saja disebut tapi sulit wujud dalam kenyataan. Termasuk PDIP akan mengusung Anies, enak hanya ketika disebut saja, tapi sulit terwujud kendati PDIP nantinya berada di dalam atau di luar pemerintahan. Ridwan Kamil Kaisang, ini pasangan yang mirip kayak Prabowo Gibran dulu. Rasanya di awal tak mungkin, nyatanya menjadi mungkin dan menang pula. Yang tak suka Jokowi semakin tak suka dan akan bilang Jokowi keterlaluan. Tapi orangnya itu ke itu saja, tak bertambah. Pemilihan langsung ini harus pandai-pandai menghitung total orang yang akan memilih dengan total orang yang tak akan memilih. Yang hitungannya akurat dialah pemenang. Soal rasa-rasa tak usah dirasakan benar.